Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, Pak Wasmin dan juga Ibu Lili sudah menyampaikan 3 poin ya tentang ciri-ciri seseorang yang telah memiliki grit. Sahabat MK, yang pertama tadi adalah seseorang yang memiliki keberanian, lalu juga motivasi berprestasi sahabat MK, dan juga memiliki goal jangka panjang dan follow up untuk mencapainya ya. Masya Allah. Dan kita masih ada 2 poin lagi sahabat MK yang mudah-mudahan hari ini sih tuntas ya. Anda juga yang ingin bertanya sahabat MK bagaimana caranya untuk meningkatkan grade point kita, Anda ataupun anak-anak Anda supaya makin tabah, makin sabar, tapi tetap bersemangat begitu, tetap bergairah untuk mengejar cita-citanya. Anda boleh sampaikan, atau justru Anda sedang mengalami masalah sahabat MK, kok saya rasanya kurang tabah begitu ya, kurang sabar, kurang lenting, kalau sekali dijatuhkan tuh betul jatuh begitu ya, dan merasa tidak berarti. Anda boleh sampaikan pertanyaan Anda. Kita lanjutkan dulu barangkali Pak Wasmin, Bu Lilis ya. Sebetulnya nomor 4 ini sempat disinggung sedikit, yaitu seputar resilience kalau tidak salah ya. Iya, betul. Tadi kelentingan udah sempat kesebut. Iya. Lenting. Iya. Lenting itu lebih dekat ke analoginya ke bola bekel ya. Bola betul. bekel, bola Daya karet. pantulnya ya. Dia ketika dibanting bukannya pecah malah mantul gitu. Dia punya daya pegas. Jadi lenting lawannya fragile seperti gelas, itu mudah pecah. Rapuh ya. Keras sih, nggak rapuh. Oh, keras tapi mudah pecah. Pecah gitu. Iya. Gampang patah. Keras sih keras tapi gampang patah gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau resilient itu atau kelentingan itu dia kayak empuk, malah nggak sekeras gelas kan, juga pegang gelas. Saya pegang bola bekel. Bola bekel itu kan empuk. Iya, tapi nggak empuk banget juga kayak bakso, enggak gitu. Tapi ketika dibanting dengan gelas yang keras, ketika dibanting justru malah lebih punya daya tahan yang bola bekel gitu. Kayak misalnya ketika kita maraton, ketika kita lari, kemudian kaki kita tersandung ke batu gitu, terus kita jatuh, terus kita harus bangkit lagi. Nah di kehidupan kita juga pasti kita akan begitu. Jadi ada di saatnya kita terjatuh ya. Nah itu kalau lenting itu bangkit lagi seperti film yang lomba lari anak yang mana sih, Children of Heaven itu ya. Oh iya, Children of Heaven ya. Lari kemudian sepatunya itu bolong ya, kena ini. Nah dia bangkit lagi. Ayo, tujuan kamu di sana. Kalau dia ngebayangkan dia mendapatkan uang untuk mendapatkan sepatu untuk adiknya. Sepatu jadi, itu adalah hadiah juara ketiga. Tidak salah ya. Malah dia juara pertama kalau tidak salah ya. Malah dia juara ke-1. Iya. Iya, pas juara 1 dia kecewa karena hadiahnya bukan. Sebenarnya dia pengen sepatu gitu ya. Ya, anak kaget sendiri salah satu inspirasinya diambil dari Children of Heaven, anak surga. Dari langit di sini emang surga kita itu. Nah, kelentingan itu punya unsur, ada 3 unsur dalam kelentingan. Yang pertama keyakinan, yang kedua optimisme, dan yang ketiga kreativitas. Artinya kalau kita pengen anak kita lebih lenting, lebih agile gitu, nggak fragile, nggak mudah patah, nggak mudah pecah. Maka 3 itu yang menjadi fondasi bagi kelentingan. Yang pertama, dia punya keyakinan, yakin. Nah, keyakinan itu larinya ke arah spiritualitas pastinya. Iya. Dia yakin bahwa ada zat yang maha adil. Yakin bahwa Allah itu menyempurnakan sebaik-baiknya manusia. Betul. Berarti kan kita tuh sebenarnya sudah yang paling baik. Kita sudah bersaing ketika dalam pembuahan aja kita kan yang menang. Betul. Yakin pertolongan Allah itu akan datang dengan kita tentunya berikhtiar kan. Kalau pikir anak 6 ini kadang-kadang pernah muncul loh kekhawatiran kan Zikri gitu. Aduh ya? Anak 6 gitu gimana ini ngasih makan apa? Sempat muncul ya. Sekolahnya gimana gitu. Oh, Masya Allah. Tapi ketika kita yakin iya sih Allah yang maha kaya gitu. Allah yang satu orang dikasih 1 planet aja Allah nggak akan miskin gitu, masa iya sih enggak gitu. Nah, keyakinan itu yang membuat kita nggak gampang khawatir, nggak gampang diserang cemas gitu. Yakin bahwa Allah tuh maha pengasih kok, nggak Allah masa iya sih
bakal bakal zolim lawannya adil kan zolim maksudnya Iya. enggak. Iya, Kalau iya kita betul. usaha Yakin maksudnya masalah itu ada akhirnya. ada Ada akhirnya, ada ujungnya juga gitu. ada Iya, ujungnya. iya, iya. Jadi jalanin aja masalah itu. Kalau tiba dulu Mhm. juga misalnya SD masalah kan lulus juga 6 tahun. Iya. Betul, betul. Kalau kita masih Ya, menghadapi masalah yakin berarti kita akan ceritanya belum selesai ya. Belum selesai. iya. Betul, Yakin. betul. Yakin ya. Baik. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang juga yang menganggap, wah sing penting yakin aja ya, pokoknya yakin. Tapi ya udah tanpa banyak perhitungan yang penting yakin. Mungkin ini Iya. juga perlu sedikit dikoreksi barangkali ya Pak Wasin Bu Ya Lis. makanya harus Ada tambahkan 3 kreativitas. tadi Itu yang dia. kreativitas. Kreatif, yakin ini Iya. badai pasti berlalu, Ya, tapi nggak yakin bikin Allah ngasih rezeki, kitanya nggak kreativitas, kitanya nggak bergerak, diam aja, nggak usah kerja, wong Allah juga akan ngasih rezeki. Nah itu konyol namanya. Karena Subhanallah. hanya satu kan tadi harus 3, harus 3. Iya. Lenting, ciri orang lenting itu ada 3. Dia Iya. punya Iya. keyakinan, optimis. dari keyakinan itu jadi muncul optimisme, Mhm. dari situ ditambahkan lagi kreativitas, daya kreativitas. Hmm. Naon wae lah gitu. Jualan naon wae lah gitu. Mhm. Jadi langsung aja kreatif gitu. Anak saya kemarin kan nggak ada handphone. Gimana caranya? Ya udah beli tablet second. Tapi nggak bisa WA karena kan tabletnya nggak bisa WA. Ya udah gimana caranya? Cari caranya. Jadi harus ada kreativitas atau Iya. daya Kreativitas itu kreativitas. kan berkaitan dengan ikhtiar ya, Ya. Mhm. Mhm. bergerak. Iya. Gitu. Tapi Betul. tidak hanya bergerak aja, tapi gimana caranya efisien dan efektif ya tentunya. Mhm. 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 Betul ya, Masya Allah. Yakin, kreatif, dan juga optimis tadi ya. Optimis. Optimis, Nah, iya. itu adalah paduan itu membangun sebuah kelentingan. Ada yang kreatif tapi nggak optimis kan akhirnya nggak jalan. Iya. Nggak akan dilakukan. Misalnya dia udah kreatif, nggak yakin ini Ya, jadi jualannya aja. laku, nggak aja gitu. Biasanya Jadi kan ini dia Ibu suka nunggu perfect dulu. Ah ini kayaknya belum sempurna, jadi nggak jalan-jalan. atau dia sebenarnya Ini- sudah mencoba ya. Iya. Nah, terus mencoba, terus misalnya jualan nih. Kan jualan Iya. di awal kita harus dulu memperkenalkan produk kita. Terus Betul. banyak orang nggak beli. Kalau nggak ada optimis, nggak bakat jualan, udah aja gitu. Ya, itu dia. Nah, Betul, Masya Allah. Ini dia ya PR bagaimana menghadirkan optimis, yakin, dan juga kreativitas. Dan ini efeknya tadi ya, jadi tahan banting ya. Ya. betul. Orang yang mempraktekkan 3 itu dia akan memiliki kelentingan. Mhm. Nah, kelentingan merupakan satu dari 5 ciri-ciri orang yang great, punya Iya. great. Gitu. Nanti kan kalau ya orang kreatif itu tidak ada piring, daun pun jadi, tidak ada rotan, akar pun jadi. Hmm. Jadi dia Iya. akan berpikiran, kan sekarang misalnya gini, kayak kemarin misalnya ada seminar, ada yang misalnya dari pengajar tubuh gimana ini ada keluarga ini emang keluarga keluarga yang kurang mampu, tidak punya gadget gitu ya. Nah terus ini gimana dia nggak bisa belajar online, ya udah yang bisa aja belajar, yang penting gimana caranya belajar itu tidak terhenti, mau kondisinya apapun, mau ada COVID, mau gimana, belajar itu tidak terhenti. Kalau dia nggak bisa pakai online, ya kasih tugas aja, tugas harian misalnya, minimal misalnya si anak ini suruh suruh buat yang ada di rumah misalnya barang bekas, kan banyak barang-barang bekas misalnya kayak bekas sabun dan sebagainya dia buat, kemudian dia jual, kan itu juga belajar gitu. Kan banyak orang udah saya mah Bu nggak punya gadget, nggak punya uang untuk beli data juga gitu ya. So kalau gitu sama pemerintah dikasih, tetap aja nanti kurang gadgetnya teh lemot ini gitu, nggak secanggih temennya, terus aja saya bilang itu nggak akan. Kita harus kreatif, apa yang bisa kita lakukan gitu. Nanti dari sana itu kan akan ada modal, kayak tadi misalnya sok di rumah barang bekas dibuat apa misalnya, nanti kan dia otomatis kalau nabung bisa beli data, kalau nabung lagi bisa beli handphone, nah gitu. Iya, Masya Allah. Ini Itu kelentingan. contoh kreatif yang kemarin dipraktekkan Bu Lilis. Bu Lilis Gimana? sendiri nggak nyadari bahwa itu bagian dari kreativitas mungkin nih. Apa nih? Saya sebagai observernya, jadi kan Bu Lilis dengan lembaga Mata Hatinya yang melayani salah satunya konsultasi psikologi, tes gitu, fit and proper test. Kemarin ada sebuah sekolah yang sudah kontrak untuk tes kesiapan masuk SD gitu.
Tapi ketika mau diselenggarakan tes tersebut tidak dapat izin dari RT RW pihak setempat sama Satgas Covid setempat sekolah tersebut. Iya. Nah, pas kepala sekolahnya Yang dari yang dari sekolahnya. sekolahnya telepon dengan kecewa, dengan Gimana ya? Ini udah gitu. ke orang tua udah disebar nih gitu. Nah, tiba-tiba Bu Lis, bisa online Bu. Oh bisa gitu dengan wajah percaya tidak percaya. Baru tahu ternyata tes kesiapan masuk SD bisa online gitu. Bisa, akhirnya ketika Bu Lis udah bilang bisa, sambil mikir itu sebetulnya gimana penyempurnaannya, gimana tekniknya, role and play, sama testernya juga dididik dulu, kita role and play, gimana caranya, Iya. kendala-kendalanya apa, bagaimana kalau anak nanti dikasih contekan sama orang tua, terus kita ulik lah gitu supaya se-efektif mungkin, seminimal mungkin. Nah, itu yang dipraktekkan Bu Lilis itu kemarin itu malah bentuk sebuah kreativitas pelayanan. Jadi kalau memang nggak bisa kumpul untuk tes karena nggak dapat izin online, tapi kan tes online gimana? Nanti gimana? Iya tentu tidak akan seideal kalau offline tentu. Tapi kita cari juga, akhirnya Tapi juga kondisinya malah lebih enak gitu, lebih dari simple ya. lebih bukan enak, lebih simple untuk sekolah, simple untuk orang tua, simple untuk semua dibuat win-win solution ya. Win-win solution. Dibuat simple gitu. Kayak misalnya ada klien saya, Bu, rumah saya jauh di luar kota, gimana anak saya terapi online saja. Gimana caranya nanti di ini? Nanti dipikirkan caranya. Ya itu tadi, tidak ada rotan akar pun jadi, tidak ada tidak ada piring, daun pun jadi gitu. Kalau buat makan tidak bisa offline, online pun jadi. Tapi ini ya kita cari caranya. Gimana caranya biar kreatif gitu. Iya, justru ternyata memang dengan online lebih simple untuk semuanya, dan hasil tentunya tetap akurat. Iya. Saya sendiri termasuk yang meragukan di awalnya, ragu dari sisi kejujuran, kevalidan hasil tes, dan ragu dari sisi kerahasiaan gitu kan. Ya tapi kalau udah berupa kejujuran dan kerahasiaan, apa aja bisa diakalin sebetulnya kan. Begitu ya. Ya nanti kalau nggak jujur kan yang rugi dia sendiri kan. Tapi kan kita ada beberapa tes yang untuk mengklarifikasi, ada teknik validasinya, ada caranya, emang ada. Termasuk juga pihak sekolah tetap menerjunkan pengawas di Zoom tersebut. Jadi yang ini ngawasin ini, tester ngawasin. Makanya kalau kita pernah ditolak ya, itu tuh sebenarnya pelajaran yang berharga sekali loh Kang Sikri. Gimana Pak? Ya misalnya ditolak ketika mencari jodoh misalnya, itu ada pengalaman mental yang tadi kelentingan kan istilahnya gitu ya. Kok menjiwai sekali, Bu Lis, emang pernah ditolak Bu Lis? Itu misalnya menarik, ditolak kerja, itu ada kelentingan kan, dalam artian misalnya di tempat itu mungkin ada, Allah sudah menyiapkan tempat yang terbaik untuk kita, itu nggak baik. Jadi itu ada kelentingan, nggak misalnya mental yang mental yang peyem, yang lembek, misalnya ditolak aja dia depresi misalnya. Nah itu harus jadi kalau misalnya kalau saya sih dulu mungkin Pak Wasmin ya pernah juga ditolak, tapi pernah juga saya istilahnya jangan ditolak terus juga, nanti kan ada trauma ya. Nah hal itu, pengalaman itu tuh akan menjadikan menumbuhkan grit ke diri saya. Jadi kalau sekarang, dulu juga pernah ditolak lah, dan ditolak juga nggak apa-apa, saya bisa hidup. Dan sekarang juga kalau ada masalah, jalanin aja lah masalah, dan masalah mah selesai gitu. Iya, masalah mah insya Allah selesai pada akhirnya ya. Nah itu. Makanya saya pernah mendengar satu ungkapan, kamu masa kecilnya gimana sih? Apakah kurang bahagia atau kurang sengsara katanya? Kurang sengsara. Karena biasanya kan kelentingan ini biasanya dilatihnya dengan kesengsaraan sesuai dengan kadarnya begitu ya. Iya, mungkin saya juga dulu mungkin pengalaman saya banyak sengsaranya. Jadi sehingga sudah, tapi kebayang loh, saya punya teman yang lebih enak dari saya ya, dari segi intelektual dia tinggi, kemudian dari ekonomi dia tinggi gitu. Mungkin kalau saya Pak dulu pengen sesuatu harus gimana gitu ya. Nah dia serba terfasilitasi. Nah itu beda loh, dia misalnya ketika ditolak skripsi aja dia nggak menyelesaikan skripsinya, dan itu ditolaknya itu karena dia yang dia tulis itu untuk disertasi ketinggian gitu, untuk S1.
sih Iya, kan dia enggak, jadi nggak ada masalah gitu. betul. Saya ingat banget gitu, saya skripsi ditolak juga gitu, tapi ini Masya oh Allah. berarti emang dia tidak pernah sengsara. Makanya sekarang itu Kang Zikri kita Iya. harus membuat anak-anak kita kalau misalnya serba enak, sekali-kali lah dibuat sengsara gitu. Saya juga Mhm, gitu, mhm. sekali-kali saya jadi buat sengsara. Misalnya masak apa, masak yang ada aja. Masalahnya Iya, nggak ada apa-apa, ya yang ada aja dimasak gitu. iya, Gedebok iya. pisang juga bisa. Enak ya Gedebok, Mas. gedebok pisang itu dilodeh enak loh. Iya. Intinya Iya. itu yang jantungnya itu. Nah, Mhm, mhm, Nah, betul. berhubungan dengan kreativitas, ini Iya. saya juga pernah menemani Bu Lilis. Munculnya Mhm. kreativitas itu memang dalam kondisi rileks ya. Oh, iya, Sering iya. banget kita. Jadi kalau kita Mhm, tegang, cemas itu malah nggak muncul. Nggak mhm. muncul ide-ide kreatif itu. Iya, Tapi iya. dalam kondisi rileks, kita bisa menemukan ide kreatif. Terjadi Mhm, ketika dulu waktu disertasinya Bu Lilis ditolak. bukan mhm. disertasi, Tesis tesis. mungkin ya? Iya. Tesisnya Belum ditolak. belum disertasi. Belum. Iya, Mudah-mudahan nanti insya Allah. insya Allah. Amin, amin. Iya. Ini Gimana udah Pak? sidang Udah pertama sidang. tuh ditolak dan harus Iya, ganti judul. Coba. iya, iya. Tiba-tiba kita tenang kan, saya mendampingi banget gitu, Mhm. tenang. Malah diajak ke kafe gitu, Oh, ke iya. warung gitu, warung yang ada tempat kopinya. Kita ambil yang lantai 2, ngeliat view gitu, relax. Tiba-tiba pas ngeliat sendok, dari sendok itu ketemu Mhm. sendok dikasih kelereng. Wow, ketemulah judul Ide baru, ya. ide baru. Terapi. Jadi bagaimana terapi anak dengan kaulinan barudak. Salah Dan itu satunya juga kelereng. ide yang malah lebih brilian ya, dalam artian kita menggunakan yang ada di Indonesia, kita percaya diri dengan kekayaan budaya Indonesia. Itu Betul, kredit betul. poinnya malah gitu Malah ya. kredit Oh, poinnya di iya, situ. ya. Iya, Masya Allah ya. Tapi dulu juga kita sempat bahas kreativitas karena kepepet kalau tidak salah ya, Iya, Pak Wasmin. banyak orang Tulis. yang kepepet jadi kreatif ya. Eh, Iya, iya, ya. Masya Allah. Ya apa Memang, aja selain itu, mungkin kepepet, iya. mungkin relax, apa yang penting bisa Kayak memunculkan kreatif kayak ya. hari apa gitu Betul. ya, keponakan saya biasa tugas masak, tante Mhm. sarapan apa, waduh kita Mhm. lupa nih menyiapkan. Akhirnya saya bongkar Mhm. kulkas yang sedikit-sedikit disatukan jadi, dan itu enak gitu ya, malah anak-anak Hmm. ini nanti masak ini lagi, dalam hati kan itu semua bahan-bahan yang yang ada kita Seadanya campur-campur banget gitu ya. karena kepepet. Dan akhirnya kesananya kita justru menyediakan bahan-bahan itu, padahal dulu bahan-bahan kepepet yang sisa-sisa, Nggak misalnya ada sengaja itu wortel, ya. ada Iya. ada ayam tinggal sedikit lagi, ada bakso, kita campurkan. Saya pikir oh mungkin dulu capcay juga gitu ya, masakan capcay itu. Bisa jadi ya. Nah Yang itu. awalnya mungkin seadanya, malah jadi Nah istimewa itu. begitu. Iya, malah anak-anak nanti masak yang gini lagi ya itu. Masya Allah. Baik, ini memang tentang resilience ini butuh ditempa dengan hal-hal yang cenderung tidak nyaman, berarti Pak Wasmi dulu Lilis ya. Iya. Ya, betul. Jadi ketidaknyamanan itu nanti bisa menjadikan seseorang itu menjadi grit. Hmm. Asal tadi kriteria yang 5 tadi dipenuhi. Iya. 1 tadi keberanian, 2 ada niat Motivasi untuk berprestasi, berprestasi gitu. ya. Mhm. Yang ketiga punya goal jangka panjang. Betul. Yang Yang keempat tadi. ini lenting. Lenting, Mhm. bola Ya, bekel. lenting, bola bekel. Nah, nanti penderitaan-penderitaan yang dialami itu akan menjadi barbel aja untuk melatih grit ini, untuk melatih Iya. kesabaran ini. Betul. Ini grit punya otot juga yang perlu dilatih ya, Ya, dengan sama. ketidaknyamanan tadi. Baik, kita masih simpan yang kelima, tapi ini ada satu atensi dari sahabat kita, sahabat Ivan di Cianjur. Boleh dong Pak Wasmin setelah grit dibahas juga buku mindset karya Carol S. Dweck katanya. Mungkin ini Oke. bisa jadi referensi Carol tambahan S. ya. Dweck, baik, Ya. kami sepakat ya. Nih, Betul. kita bahas nih. Satu lagi ini dari Ibu Ani di Lembang. Anak saya melihat ibu bapaknya suka beli pulsa. Akhirnya anak saya kepikiran jualan pulsa dan kami otomatis beli pulsa ke anak. Anak. Dan memang harganya sedikit dilebihin katanya. Ya. Ini apakah bisa melatih juga grit anak dengan kondisi seperti ini? Tapi ini yang kepikiran dari anaknya sih, gak dikasih ide sama orang tuanya begitu. Jadi bagus ini, Bagus. dia mulai kreatif ya. Iya. Nah, nanti Jadi apakah dia bisa melihat Nah, peluang. Wah, melihat Betul. peluang? orang tuh butuh tiap Iya. tiap saat. Mm-mm. Kalau saya jualan kan pasti ada pelanggannya gitu. Iya. Nah, nanti apakah ini menjadi kriteria grit harus ditambahkan kriteria yang lain gitu. Oh Kalau betul.
dia tujuannya apa sih jualan pulsa. Kalau ada tujuan jangka panjang Mhm. yang ingin dicapai, misalnya pengen punya apa, berarti dia cukup bisa green. Kemudian Oke. tadi keberaniannya bagaimana tuh ketika jualan jualan Mhm. pulsa, atau hanya ke orang tua aja, Mhm. atau sudah berani menawarkan pulsa ke yang lain terus Iya. gitu. Jadi memang dari jualan pulsa aja bisa melatih grit, Masya asal kita Allah. tahu 5 kriteria tadi. Betul. Apalagi kalau ada yang suka ngutang pulsa nih. Nah, berani nggak nagih gitu. Nah, itu Ada dia. beberapa orang kalau nagih itu kayak yang tersiksa. Iya. Maaf ya gitu. Terus yang Iya. ditagihnya marah, ya nanti atuh kalau ada uang Nah, juga aku akan bayar. Loh, jadi aneh lebih gitu. galak ya Lebih Iya, galakan yang ditagih. yang ditagih. daripada yang menagih. Masya Allah, ini dia. Ya mudah-mudahan jadi salah satu arena untuk meningkatkan grit. Kita masih satu lagi yang Satu belum lagi. dibahas. Kita bahas di sesi yang kedua, insya Allah. Dan sahabat MK juga, Anda yang masih ingin mendapatkan link untuk mengecek grit Anda, boleh Anda sampaikan dengan format grid scale dan kirimkan ke 0811-225-002. Nanti juga akan ada beberapa informasi seputar HCW dan juga event-event di akhir tahun dari Pak Wasmin dan Bu Lilis. Jadi tetap simak kami di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.